bahwa seseorang yang senantiasa melaksanakan sholat akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman dalam jiwanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, jangan lupa dukung dan tonton terus channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cani. Tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin was sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, taufik dan hidayahnya. Kita bisa hadir ke masjid ini tentunya dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sholat Jumat sebagai bukti bahwa kita adalah hamba yang patuh dan tunduk atas perintah yang sudah Allah tetapkan. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan keharibaan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun dan membimbing kita umatnya menuju jalan yang Allah ridhoi. Mudah-mudahan di hari yaumil mahsyar kelak Allah akan pertemukan kita dengan beliau dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, mengawali khutbah hari ini khatib menghimbau kepada kita semua, mari tingkatkan kualitas iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata Allah tidak memandang harta kita, Allah tidak memandang jabatan kita, Allah tidak memandang kekuasaan kita. Yang Allah pandang adalah ketakwaan kita. Inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini khatib akan menyampaikan khutbah dengan tema kewajiban ibadah adalah kebutuhan hidup manusia. Hidup ini adalah sebuah pilihan, dan setiap pilihan pasti ada konsekuensinya.
memilih Islam sebagai agama dan jalan hidup memiliki konsekuensi sekaligus menjadi identitas penganut Islam itu sendiri. Konsekuensi memilih Islam sebagai agama adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Di antara bentuk ibadah yang paling menonjol dalam Islam dan dijadikan oleh Rasul sebagai pembeda antara muslim dan kafir adalah ibadah solat. Kata Rasul, bainar rajuli wa bainal kufri tarkus solah. Pembeda antara muslim dan kafir adalah solat. Selain menegakkan solat, ada lagi konsekuensi-konsekuensi yang harus kita lakukan. Ada puasa, ada zakat, ada ibadah haji, dan kewajiban-kewajiban lainnya. Pada hakikatnya adalah ibadah itu untuk memenuhi kehidupan kita sebagai manusia. Namun sebagian umat manusia menganggap bahwa ibadah tersebut sebagai suatu beban yang memberatkan dan menghalangi mereka dalam melakukan berbagai aktivitas kehidupannya. Sebagai contoh, ibadah solat 5 waktu. Ketika azan berkumandang, itu pertanda bahwa waktu solat sudah tiba dan semua aktivitas keduniaan seharusnya sudah kita tinggalkan. Apakah itu lagi main catur, ngopi di warung, atau rapat di kantor, pelantikankah, atau diskusi-diskusi lainnya. Intinya, semua pekerjaan yang menyangkut dunia harus ditinggalkan dan bergegas untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, kenyataan yang kita lihat hari ini di masyarakat, bahwa walaupun azan berkumandang, namun pekerjaan kita terus saja kita lakukan. Menganggap ibadah solat itu adalah bisa belakangan dikerjakan. Yang di kafe-kafe terus dengan obrolannya. Kemudian yang rapat terus dengan rapatnya. Kemudian yang berdagang terus dengan dagangannya. Yang lalu lalang di jalan raya terus dengan aktivitasnya. Ini menunjukkan bahwa walaupun secara lisan kita tidak mengucapkan bahwa ibadah solat itu sebagai penghalang aktivitas kita, namun dari sikap kita acuh tak acuh dengan panggilan azan tersebut menandakan kitalah orangnya yang beranggapan bahwa ibadah itu adalah sebagai penghalang dalam aktivitas kita sehari-hari. Di atas anggapan yang keliru inilah yang menyebabkan ada orang yang tidak mau terikat alias bebas melakukan apa saja sepanjang waktu tanpa terikat dengan aturan-aturan yang sudah Allah tetapkan. Dia tidak mau sholat biasa saja, dia tidak bayar zakat biasa saja, dia tidak mau puasa biasa saja, dia tidak mau haji, itu dianggap biasa bagi dirinya walaupun itu sebuah kemampuan. Intinya dia tidak mau terikat dengan aturan-aturan Allah dan bebas melakukan apa saja yang ia kehendaki. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, padahal sejatinya setiap manusia itu tersusun atas 3 unsur. Pertama ada jasmani, kemudian yang kedua ada akal,
dan yang ketiga ada rohani. Ketiga unsur ini adalah masing-masing memiliki kebutuhan. Jasmani, kebutuhan pokoknya adalah makan dan minum. Akal, kebutuhan pokoknya adalah ilmu, belajar. Dan rohani, kebutuhan pokoknya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka dipastikan fisik kita akan sakit dan bahkan akan bisa mengalami kematian. Nah, jika jasmani dan akal bisa sakit dan bahkan bisa mati, maka begitulah rohani manusia bisa mengalami sakit dan bisa mengalami pembekuan atau mati ibarat sebuah batu. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat ke-10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Kata Allah, dalam hati mereka ada penyakit. Lalu Allah tambah penyakit tersebut, dan bagi mereka adalah siksaan yang amat pedih disebabkan mereka berdusta. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, secara umum ibadah yang kita lakukan seharusnya memiliki asar atau pengaruh terhadap orang muslim yang selalu melaksanakan ibadah dalam sisi kehidupannya. Sebagai contoh, Islam mewajibkan umatnya untuk mendirikan sholat 5 waktu sebagai fungsi kontrol yang jika dilakukan dengan baik dan benar bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sesungguhnya solat itu, kata Allah, dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau solat adalah lebih besar keutamaannya daripada ibadah-ibadah lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, akan tetapi sangat ironis sekali tatkala kita mendapati banyak orang yang mendirikan sholat 5 waktu dengan rajin, namun tidak mampu merubah perilakunya menjadi lebih baik. Bahkan mungkin di antara banyak orang itu adalah kita sendiri. Fenomena ini dapat kita lihat di tengah-tengah masyarakat kita yang mayoritas beragama Islam. Akan tetapi mengapa kemaksiatan masih merajalela? Bahkan banyak dari bentuk kemaksiatan itu dilakukan oleh orang yang notabene-nya paham tentang ajaran Islam itu sendiri. Sebagai contoh adalah kasus-kasus pelecehan seksual, kasus pencabulan, pencurian, korupsi, judi, kemudian sabu, minuman keras, dan lain sebagainya. Hampir rata-rata yang melakukan adalah paham tentang ajaran Islam dan rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa itu bisa terjadi? Pastinya ibadah yang dia lakukan adalah hanya sebatas melepaskan kewajiban dan tidak dilakukan dengan kebenaran dan kekhusyuan serta keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, telah banyak hasil penelitian yang dipublis oleh berbagai media cetak dan elektronik tentang bagaimana
manfaat ibadah dalam kehidupan kita. Di antaranya adalah dilakukan oleh Dr. Abdurrahman Al-Umari. Ia menemukan beberapa rahasia dan manfaat solat, baik ditinjau dari kesehatan fisik maupun batin. Beliau mengatakan bahwa seseorang yang senantiasa melaksanakan solat akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman dalam jiwanya. Kondisi jiwa yang tenang dan tentram akan sangat berpengaruh terhadap keseimbangan produksi hormon dalam tubuh. Keseimbangan ini akan membuat organ tubuh seseorang bekerja dengan baik. Kondisi seperti ini akan memperlambat proses penuaan yang terjadi pada organ tubuh. Sementara itu, Dr. Faris Az-Zuri, ahli penyakit urat saraf dan persendian yang bekerja di salah satu universitas terkemuka, beliau menyatakan, sesungguhnya solat yang dilakukan oleh kaum muslimin, yang di dalamnya terdapat gerakan ruku dan sujud, memiliki manfaat yang besar. Kedua gerakan tersebut berfungsi untuk menguatkan punggung dan melunturkan urat-urat yang ada di sekitar punggung. Hal ini, kata beliau, akan lebih dirasakan manfaatnya jika seseorang melakukan solat sejak usia dini. Masih banyak lagi penelitian ilmiah yang menunjukkan manfaat ibadah seperti puasa bagi penderita diabetes, manfaat wudhu bagi kesehatan kulit, manfaat membaca Al-Quran bagi kesehatan fisik, kecerdasan otak, dan bermanfaat untuk mencegah penyakit pikun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, pada akhirnya mari kita merubah paradigma berpikir kita tentang ibadah. Dari ibadah sebagai beban menjadi ibadah sebagai kebutuhan primer dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, lalu bagaimana caranya supaya ibadah itu kita rasakan sebagai kebutuhan hidup? Pertama adalah memahami hakikat penciptaan diri kita. Sebagaimana Allah tadi sebutkan dalam firman-Nya surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Kemudian yang kedua, senantiasa berusaha untuk membersihkan hati dari sifat syirik, menyekutukan Allah, menganggap ada yang lebih besar dari Allah, menganggap kekayaan lebih dari Allah, menganggap jabatan itu lebih besar dari Allah, menganggap pangkat itu lebih hebat dari Allah. Ini yang harus kita bersihkan dari dalam diri kita. Termasuk ria, ingin dipuji dalam ibadah, begitu juga ujub dan sifat-sifat tercela lainnya. Kemudian yang ketiga, menjalankan ibadah dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Karena kata Allah dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah aku memerintahkan manusia beribadah kecuali dengan ikhlas. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ironis jika seorang muslim beribadah kepada Allah hanya sebatas menggugurkan kewajiban saja. Padahal setiap perintah Allah itu semestinya kita lakukan dengan penuh keikhlasan, dengan istiqomah dan terus menerus. Kemudian menjaga kualitas ibadah yang kita lakukan. Maka dalam beribadah kepada Allah dan menjalankan perintah-perintahnya, kita harus sadar bahwa semua itu adalah untuk
kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat, bukan untuk kebahagiaan orang lain. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 97, Man amila amalan solihah Man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatat thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, kata Allah, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang lebih baik dan kami akan membalasnya dengan pahala yang jauh lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, pada akhirnya marilah saatnya kita membuang jauh-jauh perasaan dibebani dengan kewajiban ibadah kepada Allah dan menggantinya dengan perasaan senang, cinta, dan rindu untuk melaksanakan setiap ibadah atau amal soleh, karena semua itu adalah untuk kebutuhan pokok dalam kehidupan kita. Demikian, semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajan. Allahumma aslih jami'a ulatil muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Baikuni. Ikuti channel dakwah Masjid At-Taqwa Kota Cane. Subscribe dan like channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cane. Insyaallah kita akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.